Beberapa hari berikutnya di rumah sakit tempat Jinwoo dirawat, dia pun menjadi bahan omongan para suster di sana karena tubuhnya yang jadi kekar sebagai hasil latihan dari misi harian. Bahkan salah satu suster yang ngeces nengok body Jinwoo sampai minta nomor HP-nya saat dia akan keluar dari rumah sakit. Dan Jinwoo yang mikir kalau itu cuma untuk data administrasi, langsung ngasih nomor HP-nya gitu aja. Positive thinking kali Wak nih. ソンジヌさん、あ、連絡先教えていただけませんか？退院後に検査結果でも送ってくれるのかな。わかりました。 Di rumah saat si adik udah berangkat sekolah, Jinwoo ini lalu menaikkan kemampuan fisiknya dengan poin yang didapatkannya setelah mengalahkan monster ular raksasa. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari bapak kos yang ngabarin kalau uang sewa rumahnya itu udah jatuh tempo. Dan Jinwoo yang lagi bokeh ini kemudian langsung nyari kerjaan di aplikasi Hunter. Setelah mendapat pekerjaan yang cocok, Jinwoo pun langsung menuju ke sana sambil ngerjain misi harian miliknya. Sesampainya di TKP, dia ini langsung bertemu sama para hunter yang akan melakukan raid yang dipimpin oleh hunter yang bernama Hwang Dong-soo. Para hunter lain yang mengenalinya pun langsung ngejek dirinya yang merupakan seorang hunter paling lemah di dunia. この人知ってる。あだ名が確か人類最弱兵器だっけ。 Di sini Jinwoo bertemu dengan hunter lain yang disewa sama seperti dirinya yang bernama Yo Jinho, seorang hunter kelas D. Orang ini dua ceritanya pemain cabutan lah ya istilahnya. Jinho yang pede sama perlengkapan menterengnya ini pun berjanji akan ngelindungin Jinwoo selama di dalam dungeon karena dianggap lemah. Mereka semua pun lalu masuk ke dalam dungeon. Sesampainya di dalam dungeon, mereka ini nggak menemukan monster sama sekali. Tapi Jinwoo yang punya feeling kuat bisa merasakan adanya gerombolan monster serangga yang datang dari atas dan mengingatkan hunter lain untuk segera bersiaga. いないし。明かりもついてませんね。昆虫タイプのモンスターです。昆虫クソ。昆虫だと。上だ。 Mereka kemudian bertarung melawan gerombolan monster semut. Dan dengan kerjasama yang baik, semua monster pun berhasil dikalahkan. Dong-soo yang merasa sangat terbantu ini lalu berterima kasih sama Jinwoo. Namun Jinwoo yang tiba-tiba punya firasat buruk karena tawaran yang diterimanya terlalu bagus yang bisa dapat uang tanpa harus bertarung ini mengingatkan Jinho untuk berhati-hati. Karena dirinya yang punya perlengkapan mentereng yang harganya mahal. Beralih ke tempat lain, lebih tempatnya di gedung White Tiger Guild, kita diperlihatkan hunter Bae Yunho yang sedang berlatih. Dan dengan kekuatan hunter kelas S miliknya, dia pun bisa menghancurkan bongkahan batu raksasa dengan sekali serang. 今のなんすか。爆弾ですか。落ち着け。ここじゃよくあるや。すっげえ。あんなでかい岩を一撃で。 Kembali ke Jinwoo dan rombongan yang udah selesai menelusuri dungeon dan mencapai ruangan bos, mereka pun senang karena menemukan kristal mana dengan jumlah yang sangat banyak. Disinilah terbukti kalau firasat Jinwoo itu ternyata benar. Dong-soo and the gang pun pura-pura mau ngambil alat pengangkut kristal mana yang ketinggalan di mobil, sementara Jinwoo dan Jinho disuruh untuk berjaga di ruangan bos monster yang sedang tidur. Dan saat mereka udah keluar dari ruangan bos, Dong-soo lalu menyuruh bawahannya untuk meledakkan jalan keluar agar Jinwoo dan Jinho nggak bisa keluar dan dihabisi sama bos monster yang kebangun karena suara ledakan. 入り口がなんで。C 級ボスだ。 Jinho yang polos ini kemudian berusaha untuk ngelindungin Jinwoo yang dikira lemah. Tapi Jinwoo yang udah mulai terbiasa sama situasi bahaya kayak gini memutuskan untuk ngelawan dan menghabisi monster laba-laba raksasa ini sendirian. Saat Jinwoo bertarung dengan sang monster, Jinho pun terkejut melihat pergerakan Jinwoo yang cepat dan bisa mengimbangi bos dungeon tersebut. Jinho kemudian ngerasa ketakutan karena ngira kalau Jinwoo ini seorang pendaftar palsu yang memalsukan kelas hunter mereka agar terlihat lemah. Dan kabarnya pendaftar palsu ini biasanya memiliki sifat psikopat yang hobi membantai. 動き絶対 E 級じゃない。ごく稀に魔力をコントロールでき、あえてより低いランクで登録をする不正登録者と呼ばれるハンターがいるって。 Jinwoo yang bertarung dengan sang monster ini pun merasa kesulitan karena kulitnya yang sangat keras. Dan keadaan pun semakin memburuk dengan tingkat kelelahan Jinwoo yang semakin bertambah yang mempengaruhi pergerakan dirinya. Berniat untuk secepatnya menyelesaikan pertarungan dengan menyerang titik lemah sang monster yaitu matanya dengan memanfaatkan efek bius dan pendarahan yang dimiliki oleh pisau belatinya, Jinwoo pun harus terhenti karena menghindari serangan cairan asam dadakan dari si monster. Gak kehabisan akal, Jinwoo ini lalu menggunakan skill aktif sprint miliknya agar bisa mendekati si monster dengan cepat. Tapi saat serangannya belum berhasil, Jinwoo yang gegabah lalu melakukan serangan membabi buta yang hanya membuatnya kelelahan.
Dan saat tingkat kelelahannya mencapai angka 70, gerakannya yang tiba-tiba melambat ini berakibat fatal karena membuat dirinya terkena serangan langsung dari si monster. Lalu ketika akan mendapat serangan langsung dari sang monster untuk kedua kalinya, Jinwo dengan cepat dan spontan langsung menggunakan hadiah dari misi harian, yaitu pemulihan kondisi untuk mengembalikan tubuhnya ke kondisi prima. Dia pun dengan cepat langsung menyerang kembali sang monster dan berhasil menyerang matanya berkali-kali. Dan dengan efek bius dan pendarahan dari senjata yang dimilikinya, Jinwo pun berhasil mengalahkan bos dungeon seorang diri. Jinho yang ngerasa semakin ketakutan ini langsung nyuruh Jinwo untuk istirahat, sementara dirinya lah yang akan menambang dan membawa kristal mana yang ada. Nggak lama berselang, kembalilah Dongsu and the gang untuk ngambil perlengkapan Jinho yang mahal dan kristal mana, karena dikira Jinwo dan Jinho ini sudah tewas dimangsa sama bos dungeon. Tapi begitu nengok bos dungeon yang udah tewas dan ngira kalau Jinho lah yang udah ngalahin monster tersebut, Dongsu pun langsung nyuruh Jinho untuk membunuh Jinwo agar dirinya bisa dibiarkan hidup. Dikira mau nurutin perintahnya, di luar dugaan Jinho malah berpihak sama Jinwo dan akan ngelawan Dongsu and the gang. Yujinho! Sonjinu wo korose. そうしたら見逃してやろう。Dongsu lalu berniat menghabisi mereka berdua karena di dalam dungeon tidak ada CCTV dan saksi. Jadi mereka bebas melakukan tindak kriminal sesuka hati. Merasakan adanya niat membunuh, sistem lalu memberi Jinwo misi darurat untuk membunuh Dongsu and the gang karena berniat membunuh dirinya. Dan jika Jinwo nggak ngerjain misi darurat ini, maka dirinya lah yang akan tewas sebagai hukuman dari sistem. Dan saat Jinwo sedang berusaha untuk memahami misi darurat yang diberikan, dirinya yang sedang lengah ini langsung diserang sama salah satu anak buah Dongsu. Merasa udah berhasil membunuh Jinwo, mereka pun terkejut melihat dirinya yang masih bisa bangkit. Salah seorang anak buah Dongsu yang sok jago lalu datang dan menghampiri Jinwo. Dan waktu lagi ngebacot, lehernya pun langsung kena tebang dan tewas seketika. Mereka yang panik pun kemudian menyerang Jinwo secara bersamaan. Tapi dengan dirinya yang udah jadi tambah kuat dan dengan efek dari pisau belatinya, Jinwo pun bisa mengalahkan semua anak buah Dongsu dengan mudah. Tersisa Dongsu seorang diri, dia pun mengerahkan semua kekuatannya untuk ngelawan Jinwo. Tapi begitu Jinwo bisa mengungguli kekuatan yang dimilikinya, Dongsu ini lalu ngemis-ngemis minta pengampunan sama Jinwo. Dan waktu dirinya nggak dikasih ampun dan malah ngancem balik, Jinwo pun langsung menebang leher Dongsu yang membuat dia tewas seketika. Saat keluar dari dungeon, mereka kemudian diinterogasi sama staf Departemen Pengawas Hunter tentang kejadian di dalam dungeon. Mereka pun menceritakan kalau 6 orang hunter tewas, sedangkan mereka berdua bisa selamat karena Jinho yang mengalahkan bos monster pakai perlengkapan menterengnya. Jinwo pun mendapat hadiah dari misi darurat yang diselesaikannya. Dan mendapat 3 hadiah yang salah satunya adalah skill niat membunuh yang bisa membuat lawan jadi panik sampai kehilangan setengah kemampuannya.さっき全ての能力値を半減